Oke, video kali ini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan Honda CBR 150R K45 tahun 2015 menurut opini saya pribadi. Langsung saja ya, tanpa basa-basi lagi, kita ke poin kelebihan terlebih dahulu. Damn, Aiden, you a killer. Purchase your tracks today. Dari segi desain, Honda CBR 150R K45 ini memang mirip dengan kakaknya, yaitu CBR 1000RR yang ini ya. Terutama dari depan itu nyaris tidak ada perbedaan. Bahkan mungkin bagi orang awam tidak bisa membedakan mana 150cc mana 1000cc. Dari dimensi juga kelihatan besar ya daripada generasi setelahnya, jadi kelihatan lebih mahal. Dari mesin ini juga saya suka karena sesuai dengan desain motornya, yaitu sport wiring. Kapasitas mesinnya 149,5 cc DOHC 4 klep berpendingin air. Diameter kali langkah 63,5 kali 47,2 mm, membuat penyaluran tenaganya kuat di putaran tengah ke atas. Ini lebih cocok sih untuk motor sport wiring seperti CBR 150R ini daripada mesin terbarunya. Tenaganya 16,9 HP di 10.500 rpm dan torsi 13 Nm di 7.500 rpm. Rasio kompresinya 11:1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Untuk transmisinya 6 percepatan. Tangki bahan bakar Honda CBR 150R K45 ini besar. Bukan hanya bentuknya yang besar, tapi juga kapasitasnya, yaitu 13,2 liter. Ini terbesar di kelasnya bahkan daripada generasi terbaru. Dan ini tangkinya tidak dilapisi cover. Covernya ada di bagian depan tangki saja. Jadi kesannya itu kokoh dan nggak terkesan kopong. Honda CBR 150R K45 ini bisa saya bilang lebih praktis dari kompetitornya, khususnya untuk peletakan barang di belakang, karena joknya lebih lebar dan juga ada behel. Lalu di behelnya ada tonjolan untuk pengait tali untuk menaruh barang di belakang. Cocok buat single rider yang suka bawa barang di belakang. Posisi berkendara Honda CBR 150R K45 ini juga paling nyaman di kelasnya. Joknya lebar dan memadai, busanya tebal dan empuk. Tinggi jok nggak terlalu tinggi, untuk tinggi saya 167 cm, yaitu cocok untuk postur tinggi rata-rata orang Indonesia. Posisi tangan ke stang juga nyaman karena stangnya pakai apriuk. Jadi tangan lebih tinggi dari pantat, membuat badan lebih tegak. Footstep juga nggak terlalu naik dan mundur. Masih nyaman lah untuk dipakai harian ataupun jarak jauh.
Kebetulan unit yang saya review ini stangnya sudah diganti aftermarket, jadi posisinya sedikit lebih turun dari bawaannya. Posisi penumpang di Honda CBR 150R K45 ini juga paling nyaman di kelasnya. Joknya lebar dan lega, posisi kaki juga pas, nggak terlalu naik dan nggak terlalu mundur. Meskipun footstepnya tidak dilengkapi karet, tapi ukurannya cukup besar, jadi lebih bisa menopang kaki dengan oke. Lalu joknya juga nggak terlalu tinggi ya dari pengendara, meskipun joknya terpisah, karena jok pengendara dan penumpang itu menempel dan selisih tingginya nggak terlalu jauh. Jarak penumpang ke rider juga pas, hampir seperti naik motor naked yang pakai jok tandem. Busanya cukup tebal dan empuk, nyaman lah untuk diduduki dalam waktu lama. Untuk konsumsi bahan bakar, Honda CBR 150R K45 dengan spesifikasi mesin tersebut ternyata irit. Dari beberapa blogger yang saya baca itu rata-rata berhasil meraih 45 km per liter. Untuk saya sendiri belum mencoba, karena saya hanya mencoba motor ini sebentar saja. Jadi belum bisa mencoba sendiri konsumsi bahan bakarnya. Tapi kalau kita lihat angka tadi ya irit ya motor ini, meskipun motor ini terbilang motor kencang juga. Bicara perawatan sih nggak perlu diragukan lagi ya, ini Honda, merek motor terbesar di Indonesia. Jadi ya kita mudah dalam hal perawatan di bengkel resmi, karena terdapat banyak sekali bengkel Honda di berbagai daerah. Hampir seperti minimarket sih, hahaha. Untuk spare part juga masih cukup banyak, baik itu original maupun aftermarket. Yang mungkin beberapa part mulai susah dicari karena motor ini sudah cukup lama ya, tidak diproduksi lagi. Tapi yang lain masih bisa lah pakai part dari saudara-saudaranya. Oke, setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Honda CBR 150R K45 2015 ini. Rangka Honda CBR 150R K45 ini pakai model teralis, tidak seperti yang versi Thailand yang pakai perimeter. Kurang suka sih dengan rangka model teralis ini, kesannya jadi kurang padat. Dan rangka ini masih dipertahankan hingga CBR 150R 2021 terbaru ini. Ya mungkin rangka ini diklaim Honda supaya motor lebih ringan dalam pengendalian, atau mungkin untuk menurunkan biaya produksi. Kaki-kaki Honda CBR 150R K45 ini sedikit kurang oke kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, yang mana swing arm masih pakai besi kotak. Tidak seperti kompetitornya yang sudah pakai banana arm berbahan aluminium. Untuk yang lainnya seperti suspensi depan, ban, dan velg hampir tidak ada perbedaan secara spesifikasi. Untuk lampu juga semuanya full halogen atau bohlam. Lagi-lagi kurang modern ya dibandingkan kompetitornya. Dan yang paling saya tidak suka itu bentuk lampu UC-nya yang terlalu besar dan lebar, jadinya rawan tersenggol. Spion bawaan Honda CBR 150R K45 ini menurut saya juga tangkainya terlalu panjang, dan bentuk spionnya terlalu kotak dan cukup lebar. Kebetulan unit yang saya review sudah diganti pakai punyanya CBR 250RR. Ya meskipun sama-sama besar, tapi lebih baik yang ini karena lebih lancip bentuknya. Rantai Honda CBR 150R K45 ini menurut yang punya motor ini sih mudah berbunyi dan kendor. Bunyinya itu bahkan mengalahkan suara mesin dan knalpot. Solusinya ya rajin-rajin dirawat. Bila perlu ganti yang aftermarket seperti unit yang saya review ini. Bodi belakang Honda CBR 150R K45 ini banyak yang berpendapat kurang sporty. Garis bodinya terlalu landai. Ya memang sih, menurut saya kurang sporty. Apalagi bagian spakbor belakang itu aneh kalau dilepas, karena tidak full terlepas. Masih ada sisa tonjolan di sini yang kesannya itu buntung. Spare part Honda CBR 150R K45 ini meskipun masih cukup banyak ditemui,
tapi harganya tidak tergolong murah. Ya, bagi kalian yang mau memodifikasi motor ini ya siapkan dana lebih supaya pada saat penggantian part yang rusak masih bisa teratasi. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Honda CBR 150R K45 tahun 2015. Terima kasih kepada Bro Hendry yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Kalau kalian punya pengalaman pakai atau punya motor ini, boleh dong kalian bagikan pengalaman kalian di kolom komentar, biar kita sama-sama tahu pendapat tiap pengguna. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanturot038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.